William Shakespeare pernah bilang ya kan, apalah arti sebuah nama. Kayaknya William Shakespeare ini nggak pernah SD. Nggak pernah. Karena buat anak SD nama itu sangat penting. Penting, anak SD itu bisa berantem, pukul-pukulan, berdarah-darah karena nama. Dijejean sama orang tua. Ngeri nih. Dan aku salah satu yang melakukan ini. Kenapa? Senang gitu melakukan ini. Apalagi buat orang Batak senang kali gitu. Karena nama orang Batak itu lucu-lucu. Ini ya nama-nama bapak kawanku ini ada yang lucu-lucu nih. Ada yang nama bapaknya itu pasti bangun. Ini kalau udah mati kayak mana ini? Ada yang nama bapaknya hormat negara. Pengen jadi paskibraka kayaknya nih. Ini yang paling ini paling berada. Nama bapaknya itu Tulus Perjaka. Satu, dua. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Kristanta Emmanuel. Dan setelah sekian lama saya kembali lagi dan membawa satu orang, Jordan Sitorus. Ada nyalgar pinti tu sapa tu pakai senapkan sapa tu meja garas like ham dengan babatu panggil ini abang tu kata orang sesabaku bakar rasa putih mas kau ini cuma tabang. Jadi di video kali ini kita bakalan membuat video tentang fakta-fakta orang Batak, perbedaan suku Batak dengan suku lainnya ya. Oke, jadi sebelum kita memulai videonya ada baiknya, nggak baik juga sih, nggak usah di like, nggak usah di komen dulu, nggak usah di subscribe. Oke, jadi langsung kita masuk ke videonya. Oke, jadi fakta pertama adalah cicak dan orang Batak. Cicak dan orang Batak tuh maksudnya adalah bisa hidup di mana aja. Kalau orang Batak tuh mau di kota besar, kota kecil tuh dia tetap bisa hidup. Yang pastinya bakal hidup dia dimanapun. Kalau misalnya kalian ada orang Batak, kalian buang ke kota manapun, dia bakal bisa hidup. Karena Orang Batak tuh berani. dia pasti nyari makan di depan orang. Fakta yang kedua, banyak sub-sukunya. Batak tuh bukan cuma satu. Jadi yang membuat beda itu adalah mana daerahnya dan bahasanya. Seperti saya Batak Karo, dia Batak Toba. Mungkin di dia Manjua-jua, di saya Horas. Horas tuh. Dia Horas. 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 Muter. Oke. Helikopter. Muter. Itu Batak Toba tuh ada kasta-kastaannya kan. Ya. Kalau di Batak Karo tuh nggak ada, sama semua. Tapi anehnya tuh marga gurusnya tuh nggak banyak yang tahu. Next. Fakta yang ketiga adalah menikah dengan pariban atau sepupu. Sepupu tuh Kita punya paman. Paman itu punya anak. Nah, anaknya bisa nikah sama kita. Jadi terkadang orang Batak yang jomblo tuh Ya, masih dikenalin lebih dulu ke paribannya. ya. Diutamakan. Kalau misalkan dia mentok-mentok lah susah, pasti paribannya. Kalau paribannya mau ya, nggak mau juga nggak apa-apa, nggak maksa. Dalam memulai suatu hubungan pasti namanya kenalan dulu. Ya kalau nggak cocok ya nggak lanjut. Fakta yang keempat, Tuhor. Kalau di Toba itu sinamon. Bisa disebut mahar, membeli perempuan. Jadi kalau misalnya cewek tuh sekolahnya makin tinggi ya, Nah, pertama kita lihat dulu dia marganya. 2, anak berapa. 3, jenjang studinya. Kalau dia makin S ya makin mahal. iya, jadi kalau makin dingin dia makin banyak esnya, makin mahal. Walaupun semahal-mahalnya suatu namot itu, kalau misalkan dipatok segini, ya kalau misalnya dia nggak mampu, ya Iya. udah diundingkan. Bisa ditawar. Anak orang ditawar. Kalau kayak Padang ya kan, tuh cewek ngebeli cowok. Cewek yang beli cowok. Kalau Jawa, itu simple sekali. Gaskeun. Gaskeun, kalau misalnya emang nggak ada uang ya udah segitu ya kan, seadanya. Kalau Batak tuh Minimal tuh 10 juta tuh. 10 juta. kalau nggak ada uangnya nggak apa-apa sih. Ya mau gimana lagi ya kan? Iya. Nggak bisa dipaksa juga. Oke, next. Fakta yang kelima adalah
tidak bisa menikah dengan satu marga. Jadi kalau misalnya kita ketemu sama cewek, pasti yang pertama adalah nanyain Boru apa, marga apa maksudnya. Jadi kita tuh mau kenalan nih, ada cewek yang depan kita, ajak kenalan. Kita nggak nanyain nama dulu, kita tanya dulu boru apa. soalnya takutnya nanti keburu jatuh cinta, tahu-taunya satu marga. Jadi kalau misalnya udah nikah sama beda marga, ya otomatis anaknya ngikut marga Bapaknya. iya, nggak mungkin marga bapak orang lain kan. Oke, fakta yang ke-6, konsep rumah suku Batak. Itu namanya rumah apa? Rumah panggung. Nah, kenapa orang Batak jago nyanyi itu ya? Karena rumahnya rumah panggung. Dari ini juga udah dikasih panggung ya kan? Dari dini mungkin tuh udah dikasih panggung. Dia tampil konser. Kenapa pintu rumah Batak tuh ini apa? Pendek. Ke bawah. Biar Ya. yang masuk tamu tuh agak merunduk gitu. Biar dia menghargai tuan rumah. Ini adalah suatu penghormatan dalam adat istiadat Batak. Tapi sebenarnya rumah adat itu juga udah jarang kan? Ya udah sedikit sang rata-rata udah beton semua, Ya. tembok semua. Kalau di sini nggak ada kan? Nggak ada di sini. Kan ini di Bandung. Itulah fakta-fakta tentang suku Batak. Sekarang kita masuk ke fakta-fakta tentang orang Batak. Oke guys, kita masuk ke pertama. Kalau kata orang Batak itu ambisius dan pekerja keras. Prinsipnya itu ya saya harus hidup. Mau dia susah sekalipun, prinsipnya saya harus hidup. Ya, terus dia mikirkan anak-anaknya, cucu-cucunya. Apalagi perantauan. Ya. Perantauan itu dia kalau pulang harus ada ambisi dia. Ambisi kalau dia pulang tuh harus ada hasilnya. Nggak bawa apa-apa pulang, malu juga. Iya. Minimal ya kereta kan dibawa. Kalau kereta kedua orang Batak adalah cari uang harus halal. Kalau itu aku agak kurang setuju juga sih. Nggak terlalu setuju lah, nggak terlalu setuju soalnya iya sih. Harus halal. Iya. Tapi kalau ada haram sekali-sekali juga nggak apa-apa. Kita masuk penjara sih kalau ngomong kayak gini. Faktor orang Batak yang ketiga yaitu rasa kekeluargaan mereka tinggi. Menurut saya, misalkan saya ke Papua sana ketemu sesama orang Batak, walaupun itu saat pertama kali kita jumpa, Udah itu yang kayak pasti udah kayak saudara. Ya soalnya saya juga pernah kan kalau di kampung tuh kita biasa aja, tapi kalau udah ketemu di luar kampung, di luar kota di mana-pun udah kayak ini. Butuh apapun pasti ditolong, susah apapun pasti ditolong. Tapi kok nggak pernah nolong aku, Cuk? Fakta yang keempat orang Batak yaitu hati lembut dan suka menolong. Kalau kata orang Batak tuh kasar-kasar. Kenapa? Kita ngomong sama teman aja dia dikiranya berantem. Dinya itu lembut sekali. Lembut cuma yang ngomongnya kasar. Ya, kalau orang Batak tuh mau di kampung sendiri, mau di kampung orang sama. Biar kambing di kampung sendiri. Biar kambing di kampung sendiri. Tapi bantengnya di perantauan. Next, fakta yang kelima. Nah ini yang paling dominan. Suaranya bagus dan kalau nyanyi tuh pasti suka suara nada tinggi ataupun pintar dalam menyanyi. Tapi kok kita nggak? Fakta yang selanjutnya tentang orang Batak, apabila dia pada saat PDKT sama cewek penuh perjuangan. Tapi kalau orang Batak tuh sebenarnya bukan banyak gombalnya, tapi lebih memang mengekspresikan perasaannya yang sebenarnya. Yang sebenarnya tulus. Ini kukira Kukira kita akan bersama, begitu banyak yang sama-sama gak ada modal. Oh iya. Oke, jadi itulah adalah fakta tentang orang Batak. dan suku Batak. Jadi
kalau misalnya kalian nanya-nanya lagi, saya juga nggak tahu. Kalaupun kalian ada tambahan untuk apa yang telah kami sampaikan, Komen di atas. komen. Oke, jadi kalau misalnya kalian suka video ini, gak usah di like, gak usah dulu di subscribe. Yang penting kalian terhibur. Sekian dulu video dari kita dan selamat beraktivitas. Assalamualaikum, shalom, dadah. Apa Yuda?